mengawali, marilah kita mengundang Roh Kudus hadir di dalam ibadah kita ini, bahkan di hati kita masing-masing melalui doa dalam hati. Bapa di surga, kami serahkan semua hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan, keluarga, anak-anak cucu yang kami kasihi, biarlah kasih penyertaan-Mu akan tetap menjadi bahagia mereka. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi, ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab
Dan bila aku lemah, Yesus menolongku. Karena keputusanku kan pergi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang kami cintai, dan para pimpinan kami, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun firman ini sangat sederhana, tetapi saya pikir ini akan bisa memberikan kekuatan kepada kita dalam pelayanan kita dimanapun kita berada. Pada beberapa bulan yang lalu ada hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini, ada acara Rabu Doa Bersama angkatan 2000. Setelah itu saya katakan, mintalah tolong pendeta bagikanlah firman-Nya biar juga saya bisa sampaikan kepada yang lain. Baik saudara-saudaraku, firman Tuhan ini saya beri judul biasa tapi luar biasa. Jadi ada sesuatu yang biasa saja, tetapi rupanya itu bisa menjadi luar biasa. Ada satu ayat di dalam buku Matius, buku Injil Matius 25 ayat 21 menyatakan demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi ini memberikan tanggung jawab kepada hambanya. Jika hamba itu memberikan tanggung jawab melakukan dengan baik masalah sekecil apapun itu, ini akan diberikan lagi tanggung jawab yang lebih besar. Kecil yang dimaksudkan di sini adalah yang mungkin yang sederhana saja. Ada beberapa hal di dalam firman Tuhan, ada paling tidak saya ambil ada 5 hal yang di dalam Alkitab menyatakan yang biasa, tetapi hasilnya adalah sangat luar biasa. Hamba Tuhan Musa dengan sebuah tongkatnya. Tongkat itu adalah sangat sederhana. Setelah saya baca di Kamus Bahasa Indonesia, tongkat itu adalah merupakan terbuat dari kayu atau bambu atau pohon atau dahan. Kemudian ada lagi yang kedua adalah Raja Daud dengan umbannya. Umban ini adalah kalau sering kita sebutkan dengan alih-alih, ya sesuatu yang sangat sederhana. Dan untuk mengarahkan ini juga pun sangat sulit, ya, karena tak gampang kita menggunakannya. Sama seperti kalau misalnya kalau di kampung kita ini, ya di Sumatera Utara ketapel namanya, itu bisa kita arahkan dan ada fokusnya. Tapi ini umbai ini adalah sangat sulit sebenarnya diarahkan. Yang ketiga adalah janda sarpat dengan segenggam tepung dan minyak dibelinya. Hanya dapat memberi makan 2 orang sekali makan pada saat itu, setelah itu akan selesai. Kemudian ada janda miskin dan persembahannya. Ya, 2 sen 1 keping. Ya sangat sederhana. Ya, kemudian anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan. Oke, kita mulai dengan 1, yaitu Musa dengan tongkatnya. Keluaran 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Kata Allah kepada Musa. Jawabannya adalah tongkat. Saudara-saudaraku, tongkat ini adalah sesuatu yang sangat sederhana sekali. Tetapi pada saat itu, Tuhan katakan, buatlah itu, lemparkanlah itu, tongkatmu itu, jadilah tongkat itu menjadi ular. Kemudian pada saat mereka terdesak untuk melewati Lautan Merah, maka Tuhan katakan, ulurkan tongkatmu. Kemudian tongkat itu bisa membelah lautan itu. Kemudian tongkat juga dipukulkan ke
batu dan akhirnya mengeluarkan air. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tongkat ini adalah sangat sederhana, tetapi bisa menjadi ular. Tetapi bisa juga tongkat itu membelah lautan. Tetapi tongkat itu dipukulkan dan itu bisa menghasilkan air. Saudara-saudaraku, tongkat itu memang sederhana. Tetapi sesungguhnya tongkat itu hanyalah satu alat yang sederhana. Tetapi bukan tongkat itu yang membelah, tetapi ada yang berkuasa di dalam tongkat itu. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sesuatu yang sangat sederhana, yang biasa-biasa saja, itu pada saat kita berada bersama, digunakan, apa yang digunakan bersama dengan pemiliknya atau yang maha kuasa, itu akan memberikan yang terbaik dan menghasilkan luar biasa. Kemudian yang kedua adalah Daud dengan umbainya. Baik, saudara-saudaraku, senjata yang susah diarahkan kepada sasaran. Ya, sangat sulit sekali ya. Tetapi kita lihat bagaimana umbai itu ya diarahkan dengan tepat ya oleh Daud sehingga itu dapat menghancurkan orang Filistin. 1 Raja-Raja 17 ayat 18-19 mengatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah dia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara-saudaraku, hanya segenggam tepung yang ada bersama dengan minyak sedikit dalam buli-buli. Itu pun hanya cukup untuk janda tersebut, janda Sarfat tersebut. Tetapi ada satu perintah yang diberikan Nabi kepadanya. Kau perbuatlah itu, tapi jangan untukmu duluan, diberikan dulu kepada saya, katanya. Akhirnya saudara-saudaraku dilakukan apa yang diberikan, segenggam tepung. Apalah maknanya segenggam tepung? Dan sedikit minyak hanya bisa memberi makan sekali saja. Setelah itu akan habis. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara-saudaraku, ya, segenggam tepung dengan minyak yang sedikit dibuli-buli, akhirnya bisa menyelamatkan janda Sarfat itu, karena dia memiliki iman, percayaan kepada Nabi pada saat itu, sehingga dia dapat hidup bersama dengan anaknya.
Saudaraku yang dikasihi, di dalam buku Markus 12 ayat 42 sampai 44, janda miskin dan persembahannya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh seorang perempuan ini kecil, sedikit, tetapi dia memberikan dengan segala hatinya, dengan ketulusannya. Disebutkan dengan kekurangannya. Mungkin itu hanya itu yang ada padanya. Tetapi ada yang memberikan yang berlebih. Tetapi Tuhan katakan lebih besar, lebih luar biasa yang kecil itu, yang sedikit itu, daripada yang banyak itu. Dalam Ellen G. White, tulisan Ellen G. White katakan seperti ini, jangan seorang pun meremehkan kewajiban-kewajibannya. Kalau pendapatanmu tidak besar, hanya kecil saja, ingatlah berkat Tuhan akan Allah turun ke atas orang yang rajin, yang tidak mengenal lelah. Ia tidak menghina nilai benda yang kecil. Janganlah meremehkan kewajiban-kewajibannya. Kalau pendapatmu tidak besar, hanya kecil saja, ingatlah bahwa berkat Allah turun. Jadi saudara-saudaraku, walaupun kecil, ya, yang diberikan oleh janda tadi, itu adalah sangat besar di hadapan Tuhan. Karena itulah hidupnya. Karena itulah yang ada dia miliki. Segala sesuatunya dia berikan sama Tuhan. Dan dia tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Di Nasihat Penata Layanan halaman 34 pasal yang ke-6. Yang terakhir adalah anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan di tangannya. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit dan mengucap berkata, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, 5 roti 2 ikan hanya cukup untuk persiapan seorang anak kecil untuk dimakan. Tetapi itu bisa menjadi luar biasa. Bisa memberikan 5.000 orang dan sisa 12 keranjang. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, memang tongkat di tangan kita hanya dapat mengusir seekor anjing. Tetapi di tangan Tuhan melalui Musa dapat membelah lautan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin kalau saya baca dalam buku kamus, tongkat itu adalah satu yang dikatakan adalah komando. Biasanya itu kalau seorang jenderal itu memegang satu tongkat, berarti dia mempunyai kuasa. Saudara-saudaraku itu, sekecil apapun tongkat yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Tetapi kalau itu kita letakkan di tangan Tuhan, maka itu akan mendapatkan yang terbesar. Tongkat yang dimiliki mungkin yang ada sama kita di rumah, saya katakan tadi, hanya bisa mengusir anjing. Tetapi karena di tangan Musa, melalui Musa, tangan itu, tongkat itu bisa berkuasa luar biasa.
Segenggam roti dan sedikit minyak di tangan janda miskin hanya cukup sekali makan. Tetapi Tuhan campur tangan segenggam roti sedikit minyak dapat bertahan 3 tahun untuk 3 orang. Tergantung di tangan siapa diletakkan itu segenggam roti dan segenggam tepung dan sedikit minyak tadi. Saudara-saudaraku, mungkin ada yang kita miliki, makanan atau apapun yang kita miliki di rumah, sangat sederhana. Mungkin kita berpikir ini tidak sanggup, tidak cukup untuk memberikan pelayanan kepada saudara-saudara kita, kepada jemaat kita. Tetapi pada saat itu kita serahkan di dalam tangan Tuhan, itu akan menjadi luar biasa. Tuhan katakan sebenarnya dalam firman Tuhan ini, sebagai hamba Tuhan, janganlah kamu khawatir tentang apapun, tentang makanan. Khususnya dalam melayani seluruh anggota jemaat kita. Ya, kadang-kadang kita takut, saudara-saudaraku. Tapi Tuhan katakan, lakukanlah itu. Pada saat itu kau serahkan di dalam tangan Tuhan. Itu akan menjadi berkat bagi orang lain, berkat luar biasa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Talenta yang kita miliki, misalnya talenta keramah tamahan. Mari kita kecil, walaupun itu sedikit kecil kita bayangkan dalam diri kita, tetapi pada saat itu kita berikan kepada seluruh anggota jemaat kita dalam pelayanan kita. Itu akan menjadi luar biasa. Dan mereka akan lebih baik dan lebih setia di hadapan Tuhan. Sepeser uang di tanganku tidak dapat membeli apa-apa, tetapi di tangan janda miskin itu, Tuhan katakan, dia beri lebih banyak daripada yang lain. Tergantung di tangan siapa ya saudara-saudaraku. Tergantung di tangan siapa. Ya. Pada saat hidup kita di dalam pelayanan ini, saya melihat, kita banyak melihat saudara-saudara kita, ada yang mereka sangat membutuhkan. Kadang-kadang kita nggak berpikir, ya mungkin sebagai contoh yang saya di daerah saya lah, di penggembalaan saya, ada orang setiap hari Sabat saya melihat dia pakai sandal. Saya pergi ke rumahnya juga, saya lihat rumahnya sangat sederhana, saudara-saudaraku. Waktu itu saya pikir gimana ini setiap hari Sabat dia harus menggunakan sandal. Akhirnya saya pergi ke salah satu saudara kita yang ada di Siantar ini. Saya bilang, ada ke anggota saya butuh sepatu, saya bilang. Dia katakan, ini bawa aja nih pendeta. Berkatnya nanti berlimpah bagi kita. Oh, luar biasa saudara-saudaraku. Ya, uang itu nggak ada artinya kalau itu memang betul-betul kita serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada umatnya. Itu oleh sebab itu, walaupun sedikit uang kita misalnya, saya katakan saya nggak punya uang saat itu, tapi saya pergi, saya coba untuk mencari, karena saya lihat memang dia sangat membutuhkan. Saudara-saudaraku, sesederhana apapun yang ada kita miliki, talenta yang kita miliki, tetapi kalau itu kita letakkan di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memberikan luar biasa di dalam kehidupan kita. 5 roti dan 2 ikan di tangan anak kecil hanya untuk sekali makan baginya. Tetapi di tangan Yesus dapat memberi 5.000 orang dewasa laki-laki. Itu pun masih sisa 12 bakul, saudara-saudaraku. Tergantung di tangan siapa kita berikan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Betapa kecilnya pun talentamu, gunakan itu dalam pelayanan Allah. Betapa kecilnya pun talenta yang kita miliki, sekecil apapun, ya mungkin saya katakan talenta keramah tamahan, talenta suka memberi, dan lain sebagainya. Jika digunakan dengan bijak, maka engkau dapat membawa satu jiwa kepada Allah, juga akan mengabdikan kekuatannya dalam pelayanan Tuhan. Saudara-saudaraku, jiwa itu akan memenangkan jiwa-jiwa yang lain, dan dengan demikian satu talenta bila dengan setia digunakan dapat memperoleh banyak talenta. Review and Herald 24 November 1896. Sekecil apapun talenta kita sebagai hamba Tuhan, ya mungkin ya nggak semua kita memiliki talenta yang sama, tetapi talenta yang kecil itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita letakkan di atas tangan Tuhan, dan itu akan menguasai di dalam diri kita, dan itu akan mendapatkan jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Sebagai ayat terakhir
Maka tuannya itu kepadanya, Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita menggunakan talenta sekecil apapun itu, sesederhana apapun yang kita miliki di dalam rumah tangga kita, di tangan kita. Tuhan berikan tongkat kepada kita. Tongkat juga telah mau Tuhan juga berikan kepada kita umbai. Tuhan juga berikan kepada kita segenggam tepung, sebutir sedikit minyak dalam buli. Kemudian mungkin Tuhan juga memberikan 2 peser satu duit, Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai talenta kita. Kemudian mungkin 5 roti 2 ikan yang ada pada kita. Pada saat kita gunakan itu, kita letakkan di dalam kuasa Allah, maka itu akan mendapatkan kuasa yang luar biasa dalam pelayanan kita dan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Firman ini saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.